angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami tadi malam. Kami sudah tidur dengan nyenyak, mimpi indah ya Bapa. Sekarang kami berkumpul dengan hati yang senang ya Bapa untuk kembali memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, apa kabar nih adik-adik? Baik ya semuanya. Nah kita mau nyanyiin Matahari Bersinar Terang. Kita bersukaria karena hari ini kita bisa memuji Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan, boleh bangkit sendiri pakai gerakannya. Bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu firman Tuhan ada di hatiku. Boleh pakai gerakannya ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus tertumbuh sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah di hidupku. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus tertumbuh sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah di hidupku. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Lau seharap kita semua tetap sehat. Kita boleh bersukacita di hari Minggu yang cerah ini. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Lau mau ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami ketika mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dengan hati yang taat, dengan hati yang mau turut firman Tuhan, dengan hati yang hanya fokus kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di dalam mendengarkan cerita ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang di sini suka menolong orang? Ada? Nah, hari ini mau cerita tentang seseorang, satu orang yang suka menolong. Siapakah dia? Mengapa dia mau menolong? Nah, anak-anak, suatu hari Yesus itu sedang berbicara dengan orang banyak. Lalu Yesus menceritakan tentang sebuah kisah. Kisah apakah itu? Mau dengar? Yuk. Nah, Yesus waktu itu berkata demikian kepada para pendengarnya. Pada suatu hari ada seorang bapak-bapak gitu ya,
berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Waktu dia sedang berjalan, dia membawa barang dan sebagainya. Ketika dia sedang berjalan menuju perjalanannya itu, nah tiba-tiba di tengah jalan datang perampok, datang para penyamun. Penyamun itu datang kemudian merampok barang-barang dari bapak ini. Tetapi anak-anak, bapak ini bukan cuma hanya dirampok, tapi juga dipukul. Wah, dipukul gitu ya, dipukul sampai akhirnya tergeletak, nggak bisa bangun karena banyak luka, karena kesakitan. Jadi dia sudah kesakitan, tidak bisa bangun, dia hanya terbaring di situ. Nah, apa yang perampok ini lakukan? Apa yang penyamun ini lakukan ketika sudah memukul bapak ini? Maka bapak ini hanya ditinggalkan begitu saja, terbaring di jalanan, tergeletak di jalanan. Dibiarkan begitu saja, ditinggalkan. Barang-barangnya diambil, hartanya diambil sama perampok ini, para penyamun ini. Maka mereka pun pergi. Nah, bagaimana nasib bapak ini yang tergeletak begitu ya? Ketika dia tergeletak, dia merintih kesakitan, dia minta tolong gitu ya. Wah, belum ada yang lewat. Pada waktu itu ada seorang imam. Imam ini datang lewat jalan itu. Dia jalan. Dia lihat bapak ini. Apa yang dilakukan oleh imam ini? Apakah imam ini datang menolong? Wah, ternyata tidak loh anak-anak. Imannya waktu lihat bapak ini, dia lewat aja, jalan terus dia. Wah, dia jalan terus, dia tidak menolong bapak ini loh, dibiarin aja tergeletak kesakitan. Lalu imam itu sudah pergi, kemudian datanglah lagi seorang Lewi. Waktu jalan. Lewi ini juga melihat bapak ini tergeletak. Ketika melihat bapak ini tergeletak gitu ya, dia lewat lagi, dia jalan lagi. Dia jalan, dia malah agak jalan jauh menyeberang, agak ke seberang gitu ya, agak jauh dikit. Dia jalan. Nah, ternyata dia tidak menolong bapak ini juga. Wah, kenapa imam dan Lewi ini tidak menolong? Karena pada waktu itu, kalau misalnya nih ya, mereka mau pergi beribadah dan sebagainya, mereka tidak boleh terkena yang namanya darah atau sebagainya. Karena pada waktu itu akan dianggap najis, jadi harus cuci badan lagi, cuci tangan, cuci kaki dan sebagainya. Makanya mereka tidak mau menolong. Mereka tidak bisa datang langsung ke bait Allah. Jadi mereka tidak mau menolong bapak ini. Wah, ketika mereka sudah pergi, lalu ada seorang Samaria. Wah, orang Samaria ini membawa keledai, kemudian dia berjalan melewati jalan bapak ini. Ketika melewati jalan bapak ini, dia jalan, dia lihat bapak ini. Lalu apakah dia mau menolong? Nah, orang Samaria ini ketika melihat bapak ini, langsung hatinya gimana? Aduh, kasihan ya bapak ini ya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Maka dia pun segera menolong bapak ini. Apa yang dilakukannya? Dia balut luka-lukanya. Dia kasih minyak, kasih anggur supaya luka-lukanya tidak terlalu parah. Lalu setelah ditolong, dia kasih minyak, kasih anggur, disirami begitu ya, kemudian dikasih minum dan sebagainya. Kemudian dia angkat bapak itu, dia taruh di keledainya loh. Wah, ditaruh begini keledainya. Nah, setelah ditaruh keledainya, dia tuntun keledainya beserta dengan bapak ini yang ada di atas keledai. Dia tuntun, dia bawa jalan kemana? Nah, waktu itu sampailah mereka di sebuah
penginapan. Sampai di penginapan, dia bawa turun bapak itu, dirawat bapak itu di penginapan. Kemudian malam berlalu gitu ya. Maka keesokan harinya orang Samaria ini mendatangi pemilik penginapan. Orang Samaria ini berkata kepada pemilik penginapan, "Bapak, tolong rawat bapak yang sakit ini, begitu yang terluka ini. Ini ada uang 2 dinar. Tolong rawat ya, untuk dibelanjakan uang ini untuk kebutuhan bapak ini. Nanti kalau kurang, waktu saya kembali, saya akan menggantinya." Wah, luar biasa ya orang Samaria ini. Dia mau menolong bapak yang dirampok ini. Lalu setelah cerita ini selesai, Tuhan Yesus berkata kepada para pendengarnya, "Menurut kalian, siapa yang mengasihi sesama manusia? Orang Lewi kah? Imam kah? Atau orang Samaria?" Apa jawab pendengarnya? "Orang Samaria, Tuhan." Lalu Tuhan berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Betul sekali perkataanmu itu. Maka perbuatlah demikian seperti orang Samaria itu." Nah, Yesus ingin anak-anak supaya para pendengarnya, bukan cuma para pendengarnya pada waktu itu loh, tapi juga kita sekarang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan seperti apa yang Tuhan mau, seperti orang Samaria lakukan. Mengasihi sesama dengan cara apa? Saling menolong orang yang membutuhkan. Contohnya menolong siapa? Menolong misalnya mama, ketika mama bilang, "Tolong ambilkan barang," kita ambilkan. "Tolong jagaan dede dulu ya, mama lagi sibuk," maka kalian belajar menjaga dede. Kemudian papa bilang, "Tolong ambilkan baju," maka kalian ambilkan baju. Atau misalnya kalian kan sekarang sudah ada yang sekolah onsite ya. Siapa yang sudah sekolah onsite di sini? Siapa yang sudah tatap muka? Nah, kalau misalnya ada teman yang jatuh, bantulah dia berdiri. Atau ada ibu guru yang minta tolong, hapuskan papan tulis. Belajarlah hapuskan papan tulis. Jadi seperti orang Samaria yang baik hati ini, mari kita juga belajar baik hati, mengasihi sesama, saling tolong menolong. Ingat ya, belajar mengasihi sesama dengan saling tolong menolong. Mari kita akan satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk belajar seperti orang Samaria yang baik hati, yang mengasihi sesama, yang mau tolong menolong dengan sesamanya. Ajar kami juga untuk mau belajar menolong orang yang membutuhkan, orang yang kesulitan, menolong mama, papa, ibu guru, bahkan teman-teman, adik kakak kami yang membutuhkan, yang kesulitan ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, ajari kami untuk selalu belajar mengasihi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini cerita Lause. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari cerita yang barusan karena Tuhan mau kita seperti orang Samaria, saling mengasihi sesama dan membantu orang yang sedang kesusahan. Kita nyanyiin satu lagu Rukun Cinta karena Tuhan mau kita membuktikan kita saling mengasihi sesama.
kita akan memberikan persembahan, disiapkan persembahannya, kita nyanyikan bersyukur. Dipimpin oleh teman kita Ida. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan yang kami sudah berikan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang diberikan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk menerima kesempatan untuk persembahan kita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Telah memberkati ibadah kami ya Bapa, ajar kami ya Bapa agar kami bisa seperti orang Samaria ya Bapa yang rela dan mau membantu sesamanya walaupun tidak dikenal ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.